Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zulfiqar, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 24 1080 20 037. Di sini saya akan melaksanakan UTS Matematika Ekonomi dari dosen kita, yaitu dosen Pak Mahfud, dengan judul Himpunan dan Bilangan. Nah, di sini himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sebuah objek, yang mana objek yang mengisi himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, D. Objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D. Penyajian himpunan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A itu beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setiap himpunan tertentu dianggap sendiri dari beberapa himpunan. Bagian masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi U. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota, biasanya dilambangkan dengan notasi garis miring atau 0 garis. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada 4. Yang pertama adalah gabungan. Gabungan yakni menggabungkan semua elemen dari suatu bilangan dari dua himpunan. Nah, yang kedua yaitu selisih. Yang kedua, selisih itu adalah irisan. Yang kedua adalah irisan. Ada di satu himpunan tetapi tidak di himpunan lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu selisih terdapat di kedua himpunan. Nah, yang terakhir itu ada pelengkap atau komplement, yaitu tidak ada dalam himpunan. Kemudian sistem bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Bilangan itu disimbolkan dengan angka. Jenis bilangan di bawah ini adalah bilangan ada nyata dan khayal. Nyata ada rasional dan irasional. Kemudian rasional ada bulat dan pecahan. Kemudian bulat ada bulat asli, bulat cacah, dan bulat prima. Nah, kemudian operasi bilangan, kaidah komunikatif. Kaidah komunikatif ini berisi rumus A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A, yaitu dengan contoh yaitu 5 ditambah 6 dan 7 dikali 8. Jadi dibolak-balik. Yang tadinya 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5, kemudian 7 kali 8 dibalik jadi 8 kali 7. Kemudian kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif yaitu A plus B itu dalam kurung A ditambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C.
dan A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C, yaitu dengan bilangan dengan contohnya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4, kemudian sama dengan 2 ditambah 3 tambah 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4, dan 2 dikali 3 dalam kurung kali 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 4 dalam kurung 3 kali 4. Oke, kemudian yang ketiga, kaidah pembatalan. Itu jika A ditambah C sama dengan B tambah C, maka A itu hasilnya B. Jika A dikali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. Itu dengan huruf A kebalik sama C garis miring sama dengan 0. Jadi umpamanya 5 ditambah 6, yang pertama 5 ditambah 6 sama dengan B tambah 6, yang bawahnya 8 kali 9 sama dengan B kali 9. Kemudian lanjut, yaitu kaidah distributif. Kaidah distributif mempunyai nilai A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang kedua, unsur penyama dengan nilai yang mempunyai nilai A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga, kebalikan, A ditambah dalam kurung min A sama dengan 0, dan A dikali 1 per A sama dengan 1. Operasi bilangan. Operasi penjumlahan. Yang pertama, operasi penjumlahan, ada yang A itu plus A ditambah plus B sama dengan plus C. Jika min A ditambah min B sama dengan min C. Kemudian plus A ditambah min B sama dengan plus C jika A lebih besar daripada B. Kemudian ada juga plus A ditambah min B sama dengan min D jika A nya itu lebih kecil dari B. Kemudian operasi pengurangan. Operasi pengurangan itu sama seperti operasi penjumlahan, dengan bedanya yaitu dia dikurang. Yang ketiga adalah operasi perkalian. Operasi perkalian itu rumusnya adalah plus A dikali plus B sama dengan plus C, dan min A dikali min B sama dengan plus C. Jadi dikali itu tetap dikali, tapi hasilnya plus itu harus dicantumin juga, seperti min kali min itu hasilnya plus. Jadi kalau plus kali min itu nanti hasilnya min. Kemudian operasi pembagian. Operasi pembagian itu sama seperti perkalian, cuma bedanya dia dibagi. Operasi bilangan pecahan. Operasi yang pertama, operasi pemadanan. Yang A itu ada A plus A per B sama dengan A kali C per B kali C, dan A kali B sama dengan A tambah C sama dengan B. A bagi C tambah per B bagi C. Lanjut, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan yang ini yang A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B.
Jadi angkanya itu adalah 5/1 ditambah 7/1 sama dengan 5 ditambah 7/1 sama dengan 12/1. Terus kemudian yang B itu juga sama yang C itu A per B ditambah C per D sama dengan AD B per BD tambah CB per BD. Jadi disilang, perkalian silang ya. Oke, lanjut. Operasi perkalian A per B dikali C per D, yaitu dengan hasil sama dengan AC per BD, yaitu dengan bilangan angkanya adalah 2/5 kali 3/4, yaitu sama saja dengan hasil perkalian silang. AC itu jadi nanti jadinya 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 4 sama 20, jadi 6/20. Operasi pembagian itu kalau pembagian dikali, jadi tidak dibagi tapi dikali hitung-hitungannya. Bilangan pangkat itu ya seperti 1/1, 2/2, 1/2, seperti itu. Dan lanjut perkalian bilangan berpangkat, yaitu ada yang pertama X dikali A dikali X dikali X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B. Jadi contohnya 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 di pangkat 2 tambah 3. Itu yang perkalian bilangan berpangkat. Terus yang pembagian bilangan berpangkat yaitu X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurangi B. Jadi bedanya itu dikurangi. Yang perkalian bilangan berpangkat itu ditambah, kalau yang pembagian itu dikurang. Selanjutnya itu akar. Pengakaran bilangan adalah itu yang pertama ada A B akar B sama dengan X 1/B. Kemudian yang B itu B per X pangkat A akar B sama dengan E pangkat A per B. Terus yang C itu X kali Y akar B sama dengan X akar B dikali Y akar B. Yang D itu X per Y akar B sama dengan X akar B per Y akar B. Yang E itu M dikali X pangkat A akar B tambah N kali B akar E pangkat A akar B sama dengan garis miring dalam kurung M tambah N dikali X pangkat A akar B. Kemudian ada logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari proses pemangkatan. Bentuk pangkat yaitu X pangkat A sama dengan B, jadi 5 pangkat 4 yaitu 600, jumlahnya adalah 625.
bentuk akar akar 4 B sama dengan X. Jadi akar 4 dari 625 adalah 5. Bentuk logaritmanya X log B sama dengan A, kemudian angkanya itu 5 log 625 sama dengan 4. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.